Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Balik lagi dengan saya, Lina Kusmiati. Kali ini saya akan membahas manusia lingkungan dan sumber penghidupannya. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijabarkan di unit 9 bahwa manusia adalah makhluk individu yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat ini adalah makhluk hidup yang tinggal dalam suatu media yang disebut lingkungan. Terdapat beberapa jenis lingkungan, seperti lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial, dan lingkungan komposit, yang kesemuanya diharfiahkan sebagai lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Lingkungan hidup mencakup keadaan yang luas. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, terdapat komponen abiotik, pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, di antaranya tanah, udara, air, cahaya, atau suhu. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Lalu, apa itu lingkungan hidup manusia? Menurut Munajat Danu Saputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Dan apa pengaruh manusia pada lingkungan hidupnya? Lingkungan dapat mengalami suatu perubahan dalam proses interaksi dengan hidup manusia. Perubahan lingkungan banyak terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah pelosok atau pedesaan, di mana penduduknya lebih sedikit dan terkesan primitif. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena berkurangnya fungsi dari sebagian komponen lingkungan. Dengan campur tangan manusia dan faktor alam yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, tetapi manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan penalaran yang tinggi memiliki budaya, pranata sosial, dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang, maka manusia dimampukan untuk dapat menghadapi serta mengatasinya. Sumber alam atau biasa disebut dengan sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam peraturan tersebut, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara baik dan optimal, agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam yang terpadu. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Berdasarkan modul sumber daya alam dan pemanfaatannya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, tanah, udara, tumbuhan, dan matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, menurut Dr. Sarintan Efratani Damanik, MSI, dalam bukunya, adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena penggunaannya lebih cepat daripada proses membutuhkannya. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis, seperti minyak bumi, batu bara, dan emas.
Adanya sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam perlu benar-benar diperhatikan pemanfaatannya. Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Meski jumlahnya sangat melimpah dan penggunaan sumber daya alam harus tetap dibatasi dan dipelihara untuk proses yang berkelanjutan dan secara berkesinambungan. Terlebih lagi, sumber daya alam yang ada tersebut sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Ada beberapa manfaat sumber daya alam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kedua, sumber energi dan bahan bakar. Ketiga, sumber energi pemanfaatan pembangkit listrik. Keempat, untuk pengembangan teknologi. Kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Dan keenam, sebagai penyuplai oksigen. Ketujuh, sebagai mata pencaharian dan pendapatan. Dan terakhir, sebagai cadangan devisa. Melimpahnya sumber daya alam serta banyaknya kebutuhan hidup manusia menimbulkan permasalahan-permasalahan. Perubahan lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia, serta berdampak negatif berarti tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya maupun merugikan manusia. Contoh dampak perubahan lingkungan yang positif. Penebangan pohon untuk memanfaatkan kayunya dengan menanam kembali pohon untuk mengganti yang telah ditebang. Selanjutnya, penerapan panca usaha tani untuk meningkatkan produktivitas, serta penanaman kembali pohon karena kebakaran untuk daerah serapan air dan mencegah erosi. Contoh dampak negatif perubahan lingkungan. Lahan menjadi gersang dan gundul karena bencana gunung meletus atau penebangan hutan secara liar. Terjadinya erosi karena penggundulan hutan, terjadinya banjir di daerah pemukiman karena tidak ada saluran air, dan daerah resapan air yang dipengaruhi oleh pembangunan gedung baik gedung perumahan, kantor, dan toko. Berkurangnya ekosistem yang hidup di air karena terjadi pencemaran di air, serta penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus yang mengakibatkan pencemaran dan lama-kelamaan dapat mengurangi kesuburan tanah. Lingkungan sosial budaya yaitu lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial, serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial atau ruang. Yang ruang lingkupnya ditentukan oleh keberlakuan pola-pola lingkungan sosial tersebut, termasuk perilaku manusia di dalamnya, dan oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya terdiri dari pola interaksi antar budaya, teknologi, serta perilaku yang terdapat dalam lingkungan spasial tertentu. Kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan. Tata kelakuan yang harus didapatnya itu dari belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Finally, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kita semua. Saya, Lina Kusmiati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.